Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, apa kabar? Semoga baik ya. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Tak kenal maka tak sayang. Sebelum ke inti materi, perkenalkan terlebih dahulu nama saya Diana Gustria Salsabila, mahasiswa tingkat 1 D4 Teknologi Laboratorium Medik Poltekkes Kemenkes Semarang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja lanjut ke materi. Ini dia materinya, selamat menyaksikan. Oke, baik, kita akan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada pemakaian huruf, yang kedua ada penulisan kata, dan yang ketiga adalah pemakaian tanda baca. Kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pemakaian huruf. Yang pertama ada huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri dari 26 huruf dari A sampai Z. Dapat dilihat pada tabel untuk kapital dan non-kapitalnya. Yang kedua ada huruf vokal. Huruf vokal terdiri dari A, I, U, E, dan O. Kemudian yang ketiga ada huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf kecuali A, I, U, E, dan O. Huruf-huruf tersebut antara lain B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan juga Z. Yang keempat adalah huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf-huruf vokal, antara lain AI atau yang biasa dibaca I, AU dibaca AU, EI dibaca EI, dan OI dibaca OI. Yang kelima adalah gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan antara lain ada KH, NG, NY, dan SY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Untuk yang selanjutnya ada huruf kapital. Huruf kapital biasa dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat, dipakai sebagai huruf pertama unsur nama orang termasuk julukan, dipakai pada awal kalimat dalam bagian predikat langsung, sebagai huruf pertama setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Dipakai sebagai huruf pertama unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang, atau yang biasa dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. Dipakai sebagai huruf pertama setiap nama pada judul karangan, baik itu artikel, judul buku, dan lain-lain. Huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama dalam nama geografi. Yang selanjutnya ada huruf miring. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama makalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pustaka. Huruf miring dapat dipakai untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Huruf miring dapat dipakai untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya ada huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan kembali bagian tulisan yang sudah ditulis miring. Huruf tebal juga dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, maupun subbab. Itu tadi bagian pertama tentang pemakaian huruf. Kita lanjut ke bagian kedua tentang penulisan kata. Untuk penulisan kata yang pertama ada kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan, misalnya kantor pajak penuh sesak. Kemudian yang kedua ada kata berimbuhan. Imbuhan terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran. Kata imbuhan ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adi busana. Kita lanjut, yang ketiga ada bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak, anak. Kemudian yang keempat ada gabungan kata.
Unsur gabungan kata yang lazim disebut dengan kata majemuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misal duta besar. Yang kedua, gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapatkan awalan atau akhiran, misal bertepuk tangan. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misal dilipat gandakan. Kemudian yang kelima ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian yang keenam ada partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Kemudian, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Untuk yang selanjutnya ada singkatan dan juga akronim. Untuk pengertiannya sendiri, singkatan adalah menyingkat setiap awal kata. Akronim adalah menyingkat dengan 2 huruf atau lebih per katanya. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga, singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya adalah S titik, D titik. Kemudian akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku dan kata ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka dan bilangan dapat dituliskan dengan angka Arab maupun angka Romawi. Angka Arab atau angka Romawi lazim dipakai sebagai lambang bilangan atau nomor. Angka Arab terdiri dari 0, 1, 2, 3 seperti yang bisa kita lihat di PowerPoint, dan angka Romawi juga dapat kita lihat di PowerPoint. Bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya contoh 1, 2, 3, kita cukup nyatakan dengan huruf, kecuali jika dalam perincian. Kemudian bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Namun, apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 angka, susunan kalimatnya dapat diubah. Misalnya, 1000 orang telah mendapatkan vaksinasi. Kata 1000 itu bisa dipindah ke bagian tengah seperti vaksinasi telah dilaksanakan untuk 1000 orang. Kemudian untuk penulisan bilangan tingkat dapat dilakukan dengan menambahkan ke pada angka Arab. Namun untuk angka Romawi tidak perlu menambahkan ke. Misalnya abad 20, abad ke-20, abad ke-20, Perang Dunia II, Perang Dunia ke-2, dan Perang Dunia ke-2 dapat dilihat di PowerPoint. Penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan menambahkan tanda hubung. Misalnya 5.000-an. Dapat dilihat di PowerPoint juga. Kemudian yang selanjutnya ada kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku di belakang, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Misal, rumah itu telah kujual. Kemudian ada kata sandang, si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada pengirim. Toko itu memberikan hadiah kepada si pembeli. Itu tadi adalah bagian kedua tentang penggunaan kata. Yang ketiga ada pemakaian tanda baca. Untuk tanda baca yang pertama ada tanda titik. Tanda titik dapat dipakai pada akhir kalimat pernyataan. Tanda titik juga dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Tanda titik juga dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Kemudian yang terakhir, tanda titik dapat dipakai pada daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit.
Tanda yang selanjutnya ada tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Tanda koma juga dipakai sebelum kata penghubung, seperti, tetapi, melainkan, dan sedangkan, dalam kalimat majemuk atau setara. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Kemudian, tanda koma juga dapat dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya, untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga. Kemudian yang ketiga ada tanda titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Kemudian yang kedua, tanda titik koma dipakai pada akhir pemerincian yang berupa klausa. Yang ketiga, tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Kemudian yang keempat ada tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tanda titik dua dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan untuk menunjukkan dialog. Tanda titik dua tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang Tanda titik dua tidak dipakai jika pemerincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Kita lanjut pada tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, seperti anak-anak. Tanda hubung juga dapat dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka. Misalnya 21-05-2003. Kemudian yang keenam ada tanda pisah. Tanda pisah, bentuk dari tanda pisah itu seperti tanda hubung, namun agak sedikit lebih panjang. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal, atau tempat yang dapat berartikan sampai dengan atau sampai ke. Bisa juga digunakan untuk menggantikan S titik D titik. Misalnya, tahun 2010 sampai 2013. Untuk yang selanjutnya ada tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Misalnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya dipakai di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Misalnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada 1961 dalam kurung tanda tanya. Kemudian ada tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Misalnya, alangkah indahnya taman laut di Bunaken. Itu tadi akhir dari pemaparan saya tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Untuk yang sudah melihat video saya dari awal sampai akhir, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Oh ya, jangan lupa juga untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.